Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mendengar dan menyaksikan seminar ini. Mungkin ada yang baru pertama kali, ataupun ada yang sudah selalu mengikuti program Sabda. Dan saya berterima kasih pada pimpinan Sabda dan juga teman-teman di staf pelayan yang begitu gigih membagikan, mendesiminasikan pengetahuan, ilmu, dan semua yang ada di sekitar kita dalam masa new normal ini untuk semua kita diperlengkapi. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya ingin menyampaikan tentang satu topik tentang leadership development, strategies for the new normal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Memang saya seorang yang menekuni bidang kepemimpinan Kristen, secara khusus kepemimpinan di bidang pengembalaan. Walaupun saya terlibat dalam mengajar dan juga organisasi, namun passion, panggilan Tuhan buat saya adalah bagaimana memperlengkapi gembala sebagai teman sejawat di dalam pelayanan. Itu sebabnya saya travel banyak ke keliling Indonesia menyampaikan pelatihan, seminar. Tapi dalam masa new normal ini, Tuhan memakai teknologi untuk saya berbicara di depan Bapak Ibu Saudara-saudara. Izinkan saya membagikan apa yang menjadi pesan yang saya dapat dari Tuhan sendiri dan juga pengalaman di dalam berjumpa dengan para gembala. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat leadership development, strategies for the new normal. Bagaimana strategi kita menghadapi situasi yang baru ini. Nah, hari ini kita mulai dengan masalah terlebih dahulu. Apa masalah dalam pengembangan kepemimpinan dalam kehidupan kita pribadi maupun kehidupan dalam kepemimpinan di gereja? Saya rasa masalahnya ada dua. Yang pertama, kita terlalu banyak ilmu kepemimpinan saat ini, sehingga kadang-kadang membingungkan mana yang harus dipakai. Harus jujur, kita menemukan terlalu banyak definisi, terlalu banyak teori, terlalu banyak hal, sehingga saudara ingin mempelajarinya dan saudara bingung. Kenapa bisa membingungkan? Karena memang filosofi dasar daripada materi-materi kepemimpinan itu berbeda-beda. Makanya di setiap fakultas, saya kebetulan dosen dan asesor BAN PT juga, saya keliling Indonesia melihat fakultas atau sekolah-sekolah, saya melihat di mata kuliah, fakultas-fakultas, ada mata kuliah kepemimpinan di fakultas-fakultas manapun di Indonesia ini. Dan tetapi basicnya, dasar pondasi daripada nilai-nilai kepemimpinan itu, ilmu kepemimpinan mungkin namanya sama, tapi basicnya berbeda. Mereka mungkin berfokus pada benefit, profit oriented, money oriented, orientasi kepada finansial, keuangan. Sedangkan basic kepemimpinan Kristen berbicara tentang ministry, pelayanan. Kita harus melihat akan hal itu. Perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dalam filosofi. Filosofi kepemimpinan yang lain mungkin berbicara tentang bagaimana saya fokusnya, tetapi kepemimpinan Kristen berbicara tentang pelayanan, ministry, ya, menjadikan orang-orang itu kita bawa kepada agendanya Tuhan. Nah, ini yang menjadikan perbedaan-perbedaan itu. Sebabnya saya mengajak saudara mulai discerning, mulai memilih kepemimpinan mana yang harus saudara mau kembangkan dalam profesi dan apa yang terjadi panggilan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada di sini yang full timer, ada yang aktivis gereja, ada yang manajer atau apapun pekerjaan mereka. Saudara harus mulai memilih ilmu-ilmu kepemimpinan itu. Kemudian yang kedua, masalah kepemimpinan. Di satu ekstrim yang lain, banyak mengikuti ilmu kepemimpinan, tapi pada ekstrim yang lain merasa tidak perlu. Karena mereka ada teori yang saya pernah baca di sebuah buku, di Alkitab tidak berbicara kepemimpinan katanya. Itu bicara tentang
kehambaan katanya. Jadi dia menolak teori kepemimpinan. Dan dia merasa tidak perlu belajar kepemimpinan. Ini juga ada ekstrem yang lain. Sehingga dia tidak perlu melakukan yang disebut continuing education. Pendidikan yang berkelanjutan dalam hidup dia sebagai seorang pemimpin. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin. Kemudian masalah ini coba kita sekarang mau kembangkan dulu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, waktu kita bicara pengembangan kepemimpinan, hendaknya yang pertama-tama harus terlebih dahulu menguasai basic principle, prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Ini penting sekali bagi saudara-saudara. Mungkin saudara bukan full-timer atau seorang hamba Tuhan, pendeta, tapi saudara seorang profesional. Siapapun dia yang menjadi pendengar hari ini, saya ingin mengatakan saudara harus menguasai prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Saya menjadi penyeminar di Haga Institute. Mereka juga hamba Tuhan, ada juga pebisnis, ada juga pegawai, karyawan, dan sebagainya. Dan sekarang saya mengembangkan pelayanan, terlibat dalam pelayanan bersama dengan partner di Indonesia, yaitu namanya International Leadership Institutes, yang bermarkas di Amerika Serikat. Kami akan mengadakan seminar bulan depan. Kami menemukan bahwa setelah berjumpa dengan para pemimpin dari berbagai level, kami menemukan satu fakta penting, bahwa sebelum kita mengembangkan kepemimpinan yang ada pada diri saudara, yang Tuhan taruh pada diri saudara, perlu menguasai dulu basicnya. Yaitu basicnya apa? Saudara harus merumuskan dalam diri saudara apa itu definisi kepemimpinan dalam hidup saudara. Mungkin banyak saudara yang belajar kepemimpinan dipengaruhi oleh Maxwell, John Maxwell. Dia mengatakan leadership is influence. Nah, saya senang menyaksikan Maxwell, dan banyak dia dalam awal-awal saya pengembangan kepemimpinan saya belajar dari dia. Tapi satu kata tidak cukup menjelaskan definisi kepemimpinan, influence misalnya. Karena tergantung orang yang mengisinya akan definisi itu. Bisa jadi influence untuk apa? Untuk mempengaruhi orang untuk apa? Supaya saya dapat untuk diri saya atau bagaimana? Memanfaatkan orang lain, memperalat orang lain, menjadikan anggota gereja misalnya hanya sebagai alat untuk potensi, untuk mencapai keinginan kita dan sebagainya. Bukan itu definisi kepemimpinan. Saya tidak menentang dengan konsep pengaruh, tetapi saya hanya ingin ditambahkan makna itu. Bagi saya, setiap saudara yang hadir di sini perlu terlebih dahulu memiliki personal definition, definisi pribadi yang menjadi definisi saudara. Bagi saya, kepemimpinan saya dipengaruhi oleh Oswald Sanders yang sangat tua buku itu, tapi buku klasik sekali, namanya Kepemimpinan Rohani atau Spiritual Leadership, dan Black Cabby juga. Dia mengatakan definisi kepemimpinan, saudara sedang membawa orang yang dipimpin itu ke dalam agendanya Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan kepemimpinan rohani, membawa orang kepada agenda Tuhan. Nah, ini yang saya pegang sampai hari ini. Bagaimana saya menuntun orang-orang yang saya pimpin ke dalam agenda Tuhan. Apa yang karunia yang ada pada dia, apa kelebihan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Saya sedang membawa dia, menuntun dia bersama untuk mencapai maksud-maksud Tuhan secara maksimal di dalam kehidupan dia. Yang itu yang paling penting. Saudara memiliki definisi bagi diri saudara. Yang kedua, pilar dasar kepemimpinan itu apa? Bagi saya melihat ada audiens di sini adalah mantan murid saya, dan dia sudah tahu pilar yang saya punya. Saya dalam kepemimpinan harus punya pilar, punya dasar. Bagaimana dasar seorang menjadi pemimpin yang kokoh, yang hebat, yang dipakai Tuhan. Saya telah melihat 3 ini ada, yaitu pemimpin rohani itu adalah pemimpin yang spiritual, pemimpin yang rohani, spiritual leadership. Dia seperti Abraham, Musa, dan Daud, dan
Paulus misalnya, semua memiliki kehidupan rohani yang sangat solid sekali. Nah, inilah yang saya pelajari dan kita bisa mengambil kesimpulan, pilar kepemimpinan itu spiritual. Abraham, seorang pendoa syafaat ketika dia harus berdoa tentang Lot dan seterusnya, ini hanya satu contoh yang saya bisa sebutkan. Saya tidak ada waktu banyak untuk menjelaskan spiritual leadership, tetapi nanti pada waktu pengembangan saya akan jelaskan. Yang kedua, servant leadership, kepemimpinan yang berdasarkan hamba. Yesus dengan jelas sekali, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi terkemuka, barang siapa ingin dipakai Tuhan, maka dia harus menjadi pelayan, dia menjadi hamba. Ini bicara soal karakter tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Nanti kita akan kembangkan itu dalam pengembangannya. Kemudian yang ketiga adalah transformative leadership. Seorang yang mengatakan dirinya mau menjadi pemimpin, dia harus memiliki semangat berubah. Abraham dipanggil untuk bukan dia diberkat dan mendapat berkat saja, tapi dia pergi meninggalkan tanahnya menuju ke tanah Kanaan. Dan Musa begitu juga memimpin umat Israel dari perbudakan kepada tanah perjanjian dan seterusnya dan seterusnya. Ada misi besar untuk melakukan perubahan. Pemimpin yang diberkati, pemimpin yang hebat dimanapun dia, entah dia di gereja ataupun di dunia sekuler, dia tetap punya panggilan untuk melakukan perubahan, bukan hanya sekedar melanjutkan. That's the basic principle. Inilah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang saudara harus punya. Nah, hari ini sebelum memasuki bagaimana strategi pelayanan new normal, maka saya ingin saudara para pemimpin yang hadir di sini memiliki, saya titip pesan ini, selalu memiliki pertanyaan. How itu bagaimana? Tentu itu adalah aplikasi. Untuk mereka yang mungkin pemimpin gembala yang akan mengerjakan itu. How? Nah, how ini, kalau saudara tahu how, saudara akan bagus menjadi seorang manajer. Saudara bagus menjadi seorang gembala. Tetapi jika ingin menjadi pemimpin rohani yang hebat dan bertumbuh, maka pertanyaan yang penting adalah why? Itu terlebih dahulu. Mengapa? Misalnya di satu gereja, Anda ditaruh di satu gereja. Ini saya pakai contoh gereja karena saya memang ekspertisnya di gereja. Saudara, misalnya ada sistem gereja yang penempatan. Saudara ditaruh di satu gereja. Waktu saudara kebaktian pertama, ada 100 kursi misalnya di gereja itu. Yang duduk di kursi itu, yang datang hari Minggu hanya 30. Maka pemimpin yang baik akan bertanya, why? Mengapa ada kursi 100, tetapi yang datang hanya 30? Why? Nah, ini penting, why ini. Sehingga waktu saudara bertanya kepada orang-orang tua kita di gereja yang ada terlebih dahulu, pengurus gereja, dia berkata, Pak, memang jemaat kita hanya 30, tapi kita taruh kursi 100 supaya nanti bertumbuh. Nah, berarti mereka ada ekspektasi dan ada harapan. Maka kita akan mengerjakan itu. Atau saudara tiba dan mengatakan, mengapa 30? Pak, dulu memang 100, sekarang berkurang karena ada konflik. Saudara akan menemukan bagaimana saudara menolong jemaat menyelesaikan masalah konflik. Why is important? Penting sekali pemimpin punya satu pertanyaan, mengapa? Setiap ada event dalam hidup, ada apa yang ada dalam kehidupan saudara, saudara harus bertanya why, baru what, dan kembali how to do it. Ini penting sekali. Misalnya, waktu saudara baru di gereja, saya pakai contoh satu lagi. Baru saudara masuk di gereja, lalu saudara melihat banyak kulkas bekas ada ditaruh di sudut ruangan, di gudang, saudara lihat penuh kursi-kursi bekas dan semuanya. Saudara harus bertanya, why? Mengapa disimpankan di sini? Ada yang bilang tidak tahu untuk apa disimpan, hanya untuk tidak dibuang saja, tidak digunakan. Nah, saudara mulai bertanya semua, mengapa gereja tidak ada plangnya dan sebagainya dan sebagainya. Why is important. Tapi saya tidak bisa panjang lebar menjelaskan, tapi saya titip pesan, pertanyaan mengapa
adalah pertanyaan seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin yang akan menjadi pemimpin yang besar jika dia selalu bertanya dalam setiap event, why? Nah, sekarang membawa kita kepada bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan dalam masa era new normal. Maka berdasarkan basic pilar kepemimpinan yang saya miliki, saya mengembangkannya. Maka yang pertama adalah pengembangan di bidang spiritualitas. Bagi saudara-saudara, entah dia seorang full-timer, entah kaum profesional di tempatnya masing-masing, dia perlu memiliki disiplin dalam doa dan devotional life kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Ini penting. Karena setelah saya bertanya kepada para gembala di seluruh Indonesia dalam masa COVID ini, ternyata permintaan jemaat terhadap doa ini sangat tinggi. Saya harus mengatakan kehadiran mereka di kebaktian online belum tentu minatnya tinggi. Mungkin ada karena faktor masalah paket data dan sebagainya. Tetapi minat kehadiran mereka, kebutuhan mereka akan untuk didoakan sangat tinggi. Ini yang perlu kita ketahui dalam masa new normal ini. Maka para pemimpin harus bertanya, sudahkah kehidupan doa saya itu kualitinya sudah baik? Mengapa misalnya saudara punya kebaktian doa di gereja, sangat sedikit yang hadir? Saudara harus bertanya itu. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Nah, ini harus menjadi perhatian penting. Karena di dunia sekuler, Anda membutuhkan suatu wibawa. Dalam misalnya orang yang melayani, bekerja di bidang asuransi, saya pernah menjadi penyeminar di kalangan mereka yang terlibat dalam pelayanan asuransi. Mereka membutuhkan wibawa dalam berbicara. Saya katakan wibawa itu tidak dapat diambil dari jimat, dari apapun. Tapi wibawa itu datang dari Tuhan, dalam hubungan engkau dengan Tuhan, dalam devotional life saudara dengan Tuhan. Begitu apalagi seorang hamba Tuhan yang berbicara dengan wibawa sorgawi di mimbar dalam pengajaran dan pemuridan, maka dia penting mengembangkan pelayanan disiplin rohaninya. Pertanyaannya adalah bukan how many hours each day do you spend with God. Pertanyaan yang penting, how many hours each day do you spend with God? Bukan soal berapa lama berdoanya, tetapi seberapa banyak saudara mau bersama dengan Tuhan sepanjang hari. Dalam hal apa? Bagaimana dengan membaca Alkitab? Bagaimana dengan devosi saudara? Bagaimana dengan membaca buku-buku rohani? Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan platform di media sosial yang sekarang begitu banyak? Apakah saudara mau menyediakan waktu itu lebih banyak lagi? Nah, karena ini seringkali dalam Barna Group mendiskusikan hamba Tuhan sekarang hanya berdoa 1-2 menit. Kami berharap itu bisa ditingkatkan mungkin menjadi 5 menit, menjadi 10 menit. Tapi kemudian studi Alkitabnya, mendengarkan eksposisi, membaca, menjadi bagian penting. Para pahlawan-pahlawan iman dalam sejarah gereja, minimal mereka menyediakan waktu 2 jam bersama dengan Tuhan setiap hari. Penting sekali kita memikirkan, karena kita bukan pemimpin yang lain, tetapi pemimpin rohani. Dan ini harus kita ingat akan hal itu. Kemudian pelayanan, bagaimana dengan pelayanan mendoakan orang lain, pelayanan pastoral. Ini juga penting dikembangkan, saudara-saudara. Saya selalu mengingatkan para gembala di seluruh Indonesia, pastikan mereka didoakan. Make sure, ya, pastikan jemaat itu didoakan, disebut dalam doa. Dan itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar dalam pelayanan kepemimpinan saudara. Bila saudara mengembangkan pelayanan pastoral. Bukan di ibadah umum saudara membuat doa syafaat yang panjang, itu keliru. Tetapi pelayanan sepanjang minggu yang lain, saudara bisa kembangkan pelayanan doa yang mapan dan mantap. Saudara, saya melihat gereja-gereja besar di
Jakarta, saya baru pindah 4,5 tahun yang lalu ke Jakarta. Saya menemukan gereja-gereja itu bukan menekankan pada musiknya atau lampu-lampunya, tetapi waktu dia selesai gereja, ada anak muda yang berdiri memasang pelang. Apakah yang kami bisa doakan? Mereka ajak orang-orang berdoa. Dalam masa era new normal, urban ministries ini penting sekali doa pelayanan pastoral ini. Sehingga doa juga sangat penting dalam persiapan khotbah saudara. Dan saudara penting menciptakan yang disebut dengan dalam masa era new normal ini, saya berharap saudara melakukan kegerakan doa. Jangan merasa, oh saya tidak mau ikut-ikutan. Saudara buat gerakan doa. Jangan tidak membuat gerakan doa. Ini prinsip dasar yang saya tidak sempat jelaskan prinsip dasarnya untuk membuktikan bagaimana para pemimpin rohani mementingkan doa, tetapi saya berharap saudara tahu prinsip dasar ini dan mulai mengembangkan pelayanan kerohanian ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan karakter. Karakter berbicara tentang siapakah diri kita, baik ketika ada orang maupun tidak ada orang. Maka dalam masa-masa pandemi ini, di era baru ini, maka kita akan bertemu dengan karakter Kristuslah yang ditunggu-tunggu oleh jemaat, orang-orang di sekitar kita. Karakter di mana saudara mempedulikan ya orang-orang di sekitar kita. Pengembangan karakter itu adalah dalam hal apa, saudara? Dalam hal speech, bagaimana komunikasi saudara, perkataan saudara, bagaimana saudara memasang status di media sosial saudara. Penting sekali. Penting bagi seorang orang yang menjadi pemimpin, bagaimana dia menampilkan komunikasinya, perkataan dia. Ini harus dikembangkan. Tidak boleh dia mengatakan, saya orang pemarah, saya orang memang begitu, tapi hati saya baik. Orang tidak melihat seperti itu lagi. Itu cara berpikir yang keliru. Kita harus mulai sama antara perkataan dan apa yang di dalam diri kita. Speech, gaya hidup, lifestyle. Gereja sekarang diperhadapkan dengan para pemimpin-pemimpin yang memiliki gaya hidup yang mulai ditampakkan di media sosial. Dan kita harus mempertunjukkan lifestyle yang berpadanan dengan gaya hidup seorang Kristen. Kita tidak mempertunjukkan kemewahan. Ataupun pada sisi lain, kita mempertunjukkan gaya hidup yang sembrono. Dan seterusnya. Kita harus mempertunjukkan lifestyle kita. Bagaimana dengan cinta kasih kita? Love kita. Ini harus dikembangkan. Iman kita, purity kita, kesucian kita, dan pertumbuhan dalam menghasilkan buah-buah roh kita. Karakter bisa bertumbuh dan berkembang. Dia tidak stagnan. Karakter berbicara tentang pertumbuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan seterusnya. Jadi saudara sedang mengalami pertumbuhan. Kembangkanlah, semakin dewasa semakin penting. Semakin baik dalam kehidupan saudara. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah pentingnya pengembangan karakter? Saudaraku, ketika riset kepemimpinan dibuat, maka orang memang senang dengan pencapaian-pencapaian yang saudara kerjakan. Orang senang dengan kompetensi saudara. Tetapi pada akhirnya orang melihat karakter saudara. Bagaimana karakter kehidupan saudara, integritas saudara menentukan kepemimpinan itu. Nah, inilah waktunya di masa era new normal mempertunjukkan karakter yang sesungguhnya dari saudara-saudara. Jangan sampai saudara pun menjadi orang ketakutan. Ada pemimpin yang saya tahu ada ketakutan saat ini, yang sedikit-sedikit begitu ketakutan sampai akhirnya dia tidak berani keluar rumah dan sebagainya. Dia sendiri paranoid ya. Dia tidak mempertunjukkan iman. Kita harus hati-hati.
Tapi kita tidak boleh menjadi seorang yang begitu takut dan gemetar dengan situasi ini. Dan yang ketiga, dan ini berkaitan dengan yang keempat, penting mengembangkan jejaring, networking. Kembangkanlah reputasi pelayanan saudara di era digital ini. Pelayanan Anda perlu diketahui. Bagikan, rekam pelayanan-pelayanan saudara, tulisan-tulisan saudara, agar saudara dikenal sebagai pemimpin yang melayani. Sehingga semakin saudara dikenal, akan mudah penerimaan orang terhadap Anda. Memiliki pengaruh wibawa lebih tinggi lagi. Let others know what are you doing. Kasih tahu apa yang terjadi pada diri Anda. Saya ingin cerita, tahun lalu saya di Bali. Kami sedang memimpin pelatihan para gembala seluruh Pulau Bali. Ada seorang berdiri dalam sesi tanya jawab. Dia berkata, Pak, saya tinggal di daerah yang kering. Saya menderita, saya susah. Saya diajar untuk hidup dengan iman. Tapi saya, sangat sedih sekali, Pak. Menderita sekali saya. Bagaimana ini, Pak? Ini kering saya punya tempat. Sedangkan teman-teman lain di tempat yang basah. Enak mereka, Pak, bicara iman. Tapi saya bagaimana ini? Saudara, dalam keluhannya saya ingatkan. Engkau punya HP? Saya tanya, apakah Bapak punya HP? Ya. Kenapa tidak foto? Wah, saya tidak mau minta-minta. Saya hidup dari iman. Saya bilang, siapa yang bilang saya menyuruh Anda meminta? Anda bukan peminta-minta. Memang benar, pemimpin bukan peminta-minta. Tapi sharingkan. Anda punya Facebook? Ya. Mengapa tidak sharingkan? Minta doa. Kalau ada yang digerakkan Tuhan atas itu bukan karena minta-meminta. Karena ada orang yang digerakkan Tuhan sendiri. Maka sharingkanlah pelayanan saudara. Ceritakan apa yang terjadi dalam pelayanan saudara. Entah ada pembangunan, entah ada orang yang saudara layani, entah program, ceritakan menjadi semacam bagian doa. Nah ini, manfaatkan networking, jaringan media sosial yang ada. Pelihara Facebook itu dengan baik-baik. Jangan sembarang tambah teman tanpa tujuan. Semua orang berteman, ada wanita yang manis, dimasukkan jadi teman. Enggak usah. Kalau Anda kenal, lebih baik sedikit punya teman di media sosial, tapi baik yang saudara kenal, dan itu menjadi pokok doa, menjadi sharing doa untuk saudara doakan. Saya tidak akan, kalau saya punya Facebook, saya tidak pakai sembarang untuk menambah teman. Kalau saya kenal dan saya tahu dia seorang yang terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, saya akan tambahkan. Jadi saudara harus jejaring sosial itu, saudara riset, analisa kegunaannya. Jangan sembarang dipakai. Bangun relasi tanpa sekat. Dan apa yang Tuhan panggil saudara, itulah platform yang saudara pakai. Ini hanya contoh. Nanti kita bisa kembangkan di tanya jawab. Saya sudah hampir setengah jam. Dan sekarang yang terakhir, yaitu strategi transformatif tadi. Saudara tidak boleh berpikir melanjutkan. Entah di dunia sebagai bapak rumah tangga pun, sebagai kaum profesional, tidak bisa berkata asal hidup saja, cukuplah. Berkat kita doakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tetapi berpikirnya tetap transformatif. Kita harus berpikir perubahan. Untuk mengapa saya mengerjakan ini? Apa yang Tuhan mau taruh untuk saya kerjakan ke depan? Tantangan apa yang Tuhan sedang tunggu Tuhan mau saya buat. Nah, saya harus evaluasi dan saya kembangkan. Ingat, saudara harus berpikir perubahan, transformatif. Gereja tidak boleh begitu-begitu saja. Sekarang anak muda sudah pada tidak tertarik kepada gereja. Mengapa? Saudara harus bertanya. Tahukah saudara sekarang ada riset dari Carey Nieuwhof, leadership. Dia berkata bahwa hari ini hanya 29% di Amerika yang gerejanya semakin banyak penontonnya, 29% saja penontonnya semakin banyak dan melimpah dari gereja-gereja yang melakukan pelayanan online. 71% stagnan bahkan menurun. Itu artinya apa?
berarti kita belum paham dunia digital. Kita memang buat pelayanan digital, tapi kita belum mengerti seluk-beluknya. Maka di dalam era new normal ini, pahami dunia digital. Misalnya saya mulai memahami, tidak mungkin orang bisa mau menonton di acara kita kalau kita tidak bagikan, sharingkan personal. Tidak mungkin taruh saja di YouTube orang akan menonton. Dia perlu ada promosional. Kalau lihat artis mau meledak YouTube-nya, maka dia undang wartawan detik.com, dia buat sensasi. Itu dunia digital sekuler. Tapi bagaimana dengan kita? Kita membutuhkan yang berikutnya, influencer. Orang-orang yang berpengaruh di gereja. Kita latih mereka menjadi influencer. Saudara tahu sekarang influencer adalah sebuah pekerjaan. Saudara pernah membaca mungkin Denny Siregar, Brigaldo Sinaga, dan sebagainya. Orang-orang yang Eko Kuntadi namanya, Ade Armando, dan sebagainya. Mereka disebut influencer. Nah, di gereja membutuhkan hal-hal orang-orang seperti itu dalam era new normal. Untuk apa? Untuk membuat orang bergerak untuk menyampaikan berita konten yang kita punya. Ada banyak konten yang kita punya. Seringkali penontonnya sedikit, viewersnya sedikit. Karena apa? Kita tidak punya orang untuk menjadi influencer di dalam gereja. Yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan seterusnya. Kita hanya memakai cara lama, tidak memakai orang-orang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan influencer dalam gereja. Lalu bagaimana kita mengembangkan pelayanan digital ini di era visual, yaitu yang terakhir, performance. Penampilan ternyata penting, citra menjadi penting. Maka saudara perlu bertanya kepada millennials, pasca milenial, bagaimana sebuah pelayanan itu, background-nya apa semuanya, teknologinya. Karena orang mau melihat, sebelum melihat konten, dia mau melihat dulu performanya, citranya, dan seterusnya. Ini era bungkus, era pop culture yang membutuhkan perhatian serius di dalam masa pelayanan new normal ini. Saya sudah lebih dari setengah jam untuk berbicara sudah lebih 5 menit, tapi izinkan saya memberikan semacam sedikit sumber bacaan. Ini sumber bacaan, dan saya ada podcast namanya Leadership Wisdom with Daniel Ronda. Saudara bisa follow up, itu praktis sekali, hanya bincang diskusi topik-topik 10-15 menit tentang kepemimpinan dalam gereja. Dan saya berharap saudara akan menikmati, saya akan isi terus, dan memang baru 500-an yang menonton, tapi itu baru 3 minggu dibuat, tapi saya berharap saudara akan menikmatinya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sebagai pemantik untuk pengembangan dalam diskusi nanti. Kiranya Tuhan memberkati.